Halo pionir, salam petir, salam sukses. Kembali lagi kita membuatkan konten Pi Network ya. Di hari Senin ini 14 Maret yaitu hari jadi Pi Network yang ketiga tahun ataupun yang biasa kita sebut dengan Pi Day. Nah, di sini ada pertanyaan yang saya rasa cukup menarik untuk dijawab ya. Jadi apakah Pi Network itu suatu saat nanti akan memasuki exchange ternama ataupun terbesar di dunia ya? Nah, di sini saya juga memakai teman-teman yaitu Binance di sini ya. Binance toko kripto kalau di Indonesia, dan ini Hotbit ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Hotbit ini untuk dia tuh koinnya ataupun token-tokennya lebih lengkap ya. Jadi kalian kalau mau membeli koin micin, saya sarankan di sini di Hotbit. Nah, oke lah, kita tidak akan membahas ke situ terlebih dahulu. Kita akan langsung membahas ke Pi Network-nya saja. Apakah Pi Network akan masuk di Binance, Coinbase, Huobi dan juga yang lain-lain? Nah, di sini saya mendapatkan informasi yang cukup menarik juga, cukup akurat ya. Kalau kita melihat dari sisi yang dikerjakan Pi Network, yaitu blockchain-nya, terus the apps-nya, dan juga Web3-nya, saya rasa 90% Pi Network itu akan mempunyai exchange-nya tersendiri ya. Jadi cara menukarkan ke fiat-nya itu mempunyai exchange-nya sendiri. Jadi tidak numpang di Binance dan juga Coinbase, Huobi, dan juga yang lain-lain ya. Jadi untuk informasi ini, sebelum kita lanjutkan ke berita-berita dari luar sana mengenai Pi Day yang ketiga tahun, di sini saya akan menganalisa juga ya masalah harga-harganya jikalau Pi Network mempunyai exchange-nya tersendiri. Kalau kalian memakai Binance ya, Binance kalian akan menemukan BNB, yang dimana harga BNB tersebut pernah menyentuh harga tertingginya ataupun ATH-nya berkisar di $1.000 teman-teman ya. $1.000 itu 14 juta. Nah, lalu kita masuk lagi ke toko kripto. Toko kripto itu mempunyai koinnya yaitu TKO, dimana TKO pernah mencapai ATH-nya ataupun harga tertingginya berkisar di $10 per koin ya, yaitu di harga 140.000 per koin. Nah, di sini kita langsung masuk ke Hotbit ya, dimana Hotbit pun mempunyai koinnya tersendiri yaitu HTB ya, Hotbit Coin. Dimana kalau tidak salah Hotbit itu pernah menyentuh ATH-nya di harga 60.000 ya. Jadi apakah Pi Network jika mempunyai exchange-nya tersendiri akan mengikuti ketiga ini ya. Jadi saya membahas ketiga ini yaitu Binance, toko kripto, dan Hotbit karena saya memakainya. Makanya saya jadikan landasan dasar hukum untuk memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Jadi tidak usah saya buka ya. Jadi jikalau Pi Network mempunyai exchange, menurut saya Pi Network akan mengikuti ketiga exchange yang sudah besar tersebut teman-teman. Jadi jika kalian mempunyai informasi yang berbeda, silahkan dituliskan di kolom komentar juga ya. Oke, kita lanjutkan mengenai keramaian Happy Day ataupun Pi Day, hari ulang tahun Pi Network yang ketiga tahun. Kita lanjutkan dari ini dulu teman-teman ya, dari Facebook terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk dari Facebook saya sudah mempunyai berita yang cukup menarik juga. Tetapi seperti yang kemarin, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Tapi di sini saya akan informasikan ataupun bacakan kembali mengenai informasi Pi Network ini. Nah, di sini ucapnya ya, pahami info mainnet. Intinya mainnet dibagi dua tahap, yaitu mainnet terbatas ataupun firewall. Dalam artian di sini garis
buka kurung tutup kurung tertutup ya di sini. MyNet full yaitu terbuka. Nah, di sini P-Day di tanggal 14 Maret 2022 ini dalam MyNet tertutupnya di sini ada info-info yang akan saya bacakan satu persatu, yaitu nggak bisa ditukarkan ke mata uang fiat yaitu duit ya, dolar ataupun rupiah. Nah, di sini nggak bisa di swap ke kripto lain, nggak bisa di list di exchange, cuma bisa buat beli barang di market ataupun yang sudah disupport dalam hackathon tersebut ya. Nah, untuk informasi yang seperti ini pun, kejelasan terkait informasi seperti ini saya belum menemukan data yang lebih akurat dan lebih otentik. Jadi di sini saya tidak ingin menyebarkan informasi yang datanya belum jelas ya. Di sini untuk mengenai bisa ditukar ataupun dibarter di MyNet tertutup, di sini saya belum mendapatkan informasi ataupun data yang valid terkait penukaran di sini ya. Karena beberapa teman ataupun teman media sosial ya, teman online di grup, saya bertanya-tanya, mereka yang sudah melakukan KYC dan lulus itu pun belum bisa dibarter di market cap yang sudah di support oleh hackathon ya, bukan market cap di sini, marketplace. Jadi pasar-pasar online. Jadi belum bisa ditukar. Karena kemarin saya sudah menjelaskan di video sebelumnya ya. Karena belum mempunyai nilai tukar. Walaupun di situ ada yang berkomentar. Jadi dalam MyNet tertutup ini dia disupport oleh vendor ataupun customer ya. Jadi oleh bos-bos kemungkinan. Tetapi di sini saya belum menemukan data yang valid. Jadi untuk sementara ini 90% ini belum bisa untuk barter ya. Karena belum mempunyai harga. Nah, di sini mengenai Pi Network ataupun P-Day yang kedua di 28 Juni 2022 ya. Kita nantikan aja. Karena itu masih Maret, April, Mei, Juni, masih 3 bulan ke depan. Nah, di sini ada beberapa informasi juga. Di sini dia menjelaskan bisa ditukar ke uang, bisa di list di exchange, bisa dikirim ke wallet lain, bisa di swap ke kripto lain. Dan untuk yang terakhir, launching ataupun P-Day yang kedua ini lebih dari itu, tergantung semua pionir melakukan selesai KYC. Nah, di sini mengenai hal-hal seperti ini, teman-teman pionir, saya ingin jelaskan dan saya ingin ingatkan terlebih buat teman-teman pionir yang baru. Jadi jangan terlalu mempercayai informasi yang seperti ini. Walaupun memang sebagian besar ini memang tujuan dari core team ya, yaitu mengenai jual beli barang, sistem barter, dan juga sistem exchange. Nah, untuk exchange sudah dijelaskan di awal video tadi ya. Kemungkinan 90% Pi Network akan mempunyai exchange-nya tersendiri. Nah, untuk kisaran harganya, jika Pi Network mempunyai exchange ya berkisar di harga exchange yang sudah mempunyai koin tersebut ya. Jadi harganya itu tidak langsung boom gede, itu tidak teman-teman. Karena di white paper pun sudah dijelaskan akan mengikuti sistem ataupun kerjanya sama dengan Bitcoin dan juga Ethereum, koin terdahulunya. Nah, di sini ada juga untuk informasi KYC ya. Di sini pionir kripto dari Bandung ya, Bandung Jawa Barat. Nah, untuk mengenai KYC ini dari Bandung Jawa Barat mendapatkan undangan KYC bukan di Pi Browser ya, tetapi di aplikasi Pi Network. Ketika kita mengaktifkan ataupun mengeklik petir, disitulah kita mendapatkan ataupun disuruh untuk menyelesaikan KYC. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Nah, di sini nih. Di menu home screen di aplikasi Pi Browser, dia ada yang bertanya. Nah, undangannya pas diklik petir, jadi bukan di Pi Browser ya. Nah, pas jadwal klik petir langsung tampilan ngisi KYC. Nah, seperti bentuk undangan KYC ini memang ada dua undangan ya. Ada juga yang mendapatkan di Pi Browser, ada juga yang mendapatkan di Pi Network aplikasi
saat kita melakukan klik petir tersebut ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke informasi yang mengenai gambar-gambar editan seperti ini teman-teman PiNetWalk ya. Oke, sorry teman-teman. Nah, mengenai gambar-gambar yang seperti ini, bahwasanya saat ini Bitcoin masih memimpin ya. Di sini ada anak kecil yaitu PiNetWalk, tetapi suatu saat nanti di sini akan memimpin PiNetWalk. Jadi Bitcoin di sini sudah kadaluarsa kemungkinan ya. Jadi saya suka ketawa teman-teman pionir mendapatkan informasi yang seperti ini. Memang pada hakikatnya ya, di dalam dunia ini, pokoknya di dalam apapun tidak ada yang abadi ya. Jadi tidak ada yang memimpin begitu lama. Jadi mengenai siapa yang akan menggantikan Bitcoin ya, kita tidak mengetahui ya. Tetapi untuk diri pribadi saya, karena di sini di tahun 2022 ini ya, sebentar lagi Ethereum 2.0 ya, Ethereum 2.0 itu akan sudah jadi. Jadi masalah untuk bisa menggantikan Bitcoin saya rasa lebih cenderung ke Ethereum ya. Jadi bukan ke PiNetWalk, walaupun di sini saya menambang koin PiNetWalk ya. Oke, ini saya sudah bahas ya. Ini ada centang 5. Jadi centang 5 ini sudah berhasil ataupun sudah disetujui untuk melakukan proses KYC ya. Jadi kita lanjutkan lagi ke informasi dari mana ya? Dari screenshot nih. Saya sudah men-screenshot beberapa informasi jadi supaya tidak bingung. Nah, jadi di sini Nicholas Kokalis menyebutkan di sini untuk pionir berkomitmen mengunci koin kalian dan untuk tenggang waktunya terserah ya. Jadi kalau kalian ingin mengunci 50%, 100% terserah. Mengenai tenggang waktunya silahkan pilih yang 3 tahun karena itu yang dianjurkan ya oleh banyak pionir. Tetapi untuk nilai PiNetWalk-nya dianjurkan 50% saja dari koin Pi yang kalian miliki. Nah, di sini juga ada komentar terkait tadi teman-teman ya, postingan yang tadi bisa dilihat. Di sini saya tidak akan membacakannya ya. Kalau kalian ingin membaca lebih detail silahkan pause saja video ini. Nah, ini informasi dari Twitter ya. Kabar baik pionir, KYC akan segera datang. Hal ini baik untuk mengenai proses masalah hukum KYC tersebut telah diselesaikan dan kita disuruh menunggu untuk datangnya KYC besar-besaran akan muncul di layar beranda aplikasi PiNetWalk yang kita kerjakan ataupun yang kita tambang ya.